adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Telah selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa tuh? Angel sakit. Okan telat, Bu. Alasannya hujan. Kita doakan temannya yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh. Ya, Bu. Amin, Bu. Amin. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menganalisis proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Langkah-langkah pembelajaran kita, yang pertama Ibu akan menjelaskan materi melalui PPT, lalu kita akan membuat diskusi kelompok, lalu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Langsung aja kita masuk ke materi. Latar belakang proklamasi. Nah, kekalahan Jepang dan Sekutu pada Perang Dunia Kedua itu menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Lalu peristiwa Rengas Dengklok juga menjadi bagian penting sebelum akhirnya teks proklamasi dirumuskan dan dibacakan. Selanjutnya proses teks proklamasi. Nah, pertama-tama itu ada perumusan teks proklamasi, lalu di teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Ada yang tahu nggak pembacaan teks proklamasi dilakuin pada pukul berapa? Berapa? 10 siang. Ya, pukul 10 siang. Ada yang tahu pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di mana? Rumah Laksamana Beda, Bu. Ya, di rumah Laksamana Beda di jalan. Ya, ya, Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepuk tangan buat temannya yang bisa menjawab. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada Soekarno. Soekarno ini berperan sebagai membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, lalu didampingi oleh Muhammad Hatta dan ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Lalu ada Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi dan Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Selanjutnya ada makna proklamasi. Nah, makna proklamasi ini menandai berakhirnya penjajahan dan pernyataan resmi kemerdekaan Indonesia dan menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi awal terbentuknya negara terbentuknya pemerintahan Indonesia. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok. Sebelum kita masuk ke tugas kelompok, Ibu ingin bertanya dulu, pada tanggal berapa proklamasi kemerdekaan dibacakan? Ya, betul, tepuk tangan buat Dewan. Siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam teks proklamasi? Tokoh-tokoh yang berperan dalam teks proklamasi. Ya, Soekarno. Satu lagi. Melik. Muhammad Hatta. Ya, tepuk tangan buat teman kalian. Selanjutnya kita akan membagi kelompok, pembagiannya begitu ya.
Tiga, empat, satu, dua. Ya, kumpul sesuai kelompok masing-masing. Kelompok satu mana? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4. Ya, di ujung. Kelompok empat di mana nih? Aku udah kelompok tiga. Kelompok tiga di mana nih? Di situ. Kelompok 2 di mana? Di sini. Ya empat ya. Jauh sekali. Kambil. Tiga di mana? Kambil. Kambil. Yes, Daddy, yes. Pan. Berapa lah? Berapa nih? Lima. Iya. Aku siapa yang cuma ya satu? Kambil. Tapi kok tidak ada? Kami dia bertiga siapa? Nah, ayo. Jadi langkah-langkah pembelajaran diskusi kita hari ini itu kalian dapat membaca dan memahami soal dengan teliti, lalu berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Setiap kelompok menyampaikan pendapat atau ide, lalu menyusun jawaban di KPD, menyesuaikan jawaban dengan materi yang dipelajari, lalu ditulis di dalam lembar kerja dan menyiapkan dan mempresentasikan hasil diskusi. Diskusi ya.
sudah selesai kelompok 3, Bu. Kelompok 2 juga. Sini ketus namanya dia begitu. Oh, tulisannya jelek banget sih. Sudah baca lagi ya jawaban kalian buat presentasi. Siap. Ada lagi. Baca lagi ya jawabannya sambil ditunggu tangan yang baru Bu, habis mengerjakan presentasikan. Iya, nggak usah presentasikan. Dapat nilai nggak, Bu? Iya, dapat nilai. Oke, Bu. Tutup mobil nggak, Bu? Aduh, benar. Kamu baca deh. Mood iya. Oh, sudah. Kelompok 3 sudah. Ya, baca lagi ya buat presentasi ke Bu, ini main-main Bu. Sudah, Bu. Teman-teman masih Sudah selesai. baca lagi ya jawabannya. Oke, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Apakah sudah semua? Sudah. Sudah. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, satu orang, satu kelompok. Empat Bu. Kelompok 1, kelompok 2. YB, kami punya YB. Pan kamu sebelah sini Pak. Di sini Pak. Kamu kelompok 2. Ayo anak-anak perhatikan, jangan bicara.
main HP, Bu. Oh my God. Dari pelatih. Iya, Dari namanya kelompok satu yang beranggotaan Ansa, Soleh, dan saya sendiri. Jadi nomor 1 itu jawabannya kekalahan Jepang melawan Sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan dan Sekutu belum datang mengambil alih Indonesia. Kondisi inilah yang menjadi celah mas bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Ya. Satu-satu dulu. Kelompok 2 bacakan pertanyaan. Mengapa kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan dapat mendorong terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kekalahan Jepang membuat kekuasaan di Indonesia itu kosong, sehingga tidak ada lagi pihak yang menghalanginya. Kesempatan ini dimanfaatkan para tokoh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ribi, Nazwa, perhatikan di depan ya. Ya, silakan. Satu, mengapa kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan dapat mendorong terjadinya proklamasi kemerdekaan? Karena kondisi ini memberikan momentum krusial dan peluang emas bagi bangsa Indonesia itu sendiri untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kelompok 4. Kekalahan Jepang membuat kekosongan kekuasaan sehingga Indonesia bisa segera merdeka. Merdeka. Kelompok 1. Bagaimana proses pengerjaan teks proklamasi mencerminkan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu? Mencerminkan kondisi yang sederhana, namun penuh keberanian dan kesatuan. Penggunaan tiang bambu dan bendera, jahitan tangan menunjukkan keterbatasan sarana akibat penjajahan Jepang. Kan kelompok 2. Menunjukkan kondisi bangsa yang masih terbatas, tapi penuh semangat, persatuan dan tekad yang kuat untuk merdeka. Kondisi Indonesia pada saat itu masih sangat terbatas dan masih penuh dengan tekanan. Akan tetapi tetap teguh dan penuh semangat nasionalisme yang tinggi. Merdeka. Merdeka. Pembacaan proklamasi mencerminkan semangat dan tekad kuat rakyat untuk merdeka. Silakan kelompok 2. Bersatu menyepakati waktu proklamasi meski berbeda pendapat. Kelompok 3. Golongan muda mendesak percepatan, golongan tua menyiapkan langkah, dan semua bersama-sama merumuskan serta melaksanakan proklamasi. Perbedaan pendapat diselesaikan demi satu tujuan. Kemerdekaan seperti golongan muda berperan untuk berdiskusi untuk sesegera mungkin memerdekakan bangsa. Dan golongan tua menjadi penengah untuk lebih sabar lagi untuk memerdekakan Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta menyusun dan membaca teks, sementara golongan pemuda mendesak percepatan proklamasi dan menunjukkan kerjasama nyata. Yang terakhir, landasan hukum dan akte kelahiran negara. Tanpa proklamasi, kita tidak punya dasar untuk menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden atau mengatur wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang berdaulat di mana negeri. Karena proklamasi menandai lahirnya Indonesia sebagai negara Merdeka. Merdeka. Proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo Mahmud. Dia ketawa bu. Jawab. Proklamasi Indonesia sebagai jembatan emas yang memberikan legitimasi hukum dan moral bagi bangsa Indonesia. Mahmud. Bu Yon ketawa. Jawab. Oke, saya. Keluarkan aja buat dia. Dibaca. Maaf teman-teman.
Saya ulangi. Proklamasi sebagai jembatan emas memberikan legitimasi hukum dan moral bagi bangsa Indonesia untuk berubah dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka. Proklamasi menjadi dasar lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sudah, Bu. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dikumpul, Bu. Ya. Boleh pulang, Bu? Beri tepuk tangan dulu, Bu. Ya, jadi Ibu ingin bertanya dulu, apa hal baru yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang silakan Sari. Jadi setelah kami mengikuti pembelajaran hari ini, kami bisa mengerti Bu bagaimana dulu perjuangan para tokoh untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Habis itu kita juga bisa melihat bagaimana mereka menjahit bendera itu sendiri, terus mencari bambu. Di keterbatasan itu mereka tetap ingin merdeka. Tangan yang buat satu. Merdeka! Saya, Bu. Silakan Mahmud. Dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan hal baru yang saya dapatkan adalah ternyata kemerdekaan Indonesia itu bukan sesuatu hal yang didapatkan dengan singkat, tetapi melalui perjuangan dari para pejuang kita. Bahkan di detik-detik kemerdekaan pun masih panjang juga, Bu. Harus ada teks-tengkrok, perumusan teks proklamasi, baru akhirnya nanti adanya pembacaan teks proklamasi itu. Itu dari saya. Tepuk tangan buat Mahmud. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini materi kita? Kalian Ayo yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini dan